Bagian 9. Itu foto editan. Apa? Cerai? Kamu lagi gak bercanda kan, Lam? Tanya Anya terkejut saat aku menceritakan permasalahan rumah tanggaku. Diminum dulu coklat panasnya biar kamu lebih tenangan dikit. Anya menaruh 2 mug besar berisi coklat yang masih panas. Terlihat dari asapnya yang masih mengepul. Makasih ya, An. Kamu adalah sahabat terbaikku, ujarku sembari meraih mugnya dan melempar senyum. Anya pun membalas tersenyum. Memangnya kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Tanya Anya lagi. Anya adalah sahabat sewaktu SMA dulu, dan sampai sekarang ini persahabatan kami semakin akrab saat tahu kalau anak kami sama-sama bersekolah di taman kanak-kanak yang sama. Dari dulu sampai sekarang ini, kalau ada apa-apa kami sering bercerita dan berbagi. Begitulah keakraban pertemanan ini. Sepertinya itu adalah jalan terbaik agar Mas Restu bisa bebas melakukan apa yang diinginkannya. Ucapku pelan. Kuakui perempuan itu memang cantik dan muda. Lanjutku lagi, merasa minder. Paling juga cantik luarnya doang, yang bisa dipoles dengan uang. Hati mana ada yang tahu, yang jelas mana ada perempuan baik-baik yang mau ngerebut atau ngencani suami orang. Aku termaksa tersenyum. Aku juga gak bisa nyalahin itu perempuan sepenuhnya. Mas Restu juga salah, ibarat rumah Mas Restu juga udah bukain pintunya. Atau mungkin Mas Restu juga sudah bosan denganku yang tidak cantik dan menarik lagi. Kamu gak usah minder gitu. Aku yakin kamu itu juga gak kalah cantik. Dasar aja lelaki gak bisa lihat yang bening dikit. Alasan lelaki itu selingkuh terkadang bukan karena istrinya kurang cantik, gak bisa masak atau gak memuaskan lagi. Memang dasarnya aja gak bisa jaga setia dan gak bisa bersyukur. Anya berkata dengan geram. Duh, aku jadi gemes sendiri. Kamu yang sabar ya, Lam. Aku yakin kamu adalah hamba pilihan yang dipilih untuk melalui cobaan seberat ini. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah aku jadiin ayam geprek tuh perempuan pas mergokin mereka berdua. Terus setelah ini apa rencana kamu? Tanya Anya lagi. Entahlah, yang jelas aku ingin masalah ini segera selesai. Aku gak bisa tutup mata dan telinga lebih lama lagi. Berpura-pura tidak tahu apa-apa hanya akan membuat dadaku semakin sesak. Jelasku. Apapun keputusanmu, aku pasti dukung. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi aku ya. Anya mengusap pundakku. Yang sabar ya. Aku tersenyum, lalu memeluk tubuh Anya. Makasih ya, An. Kamu udah mau dengerin curhatan aku. Usai bercerita dengan Anya, aku pun segera pulang. Pukul sudah menunjukkan pukul 7:30. Aku yakin Mas Restu pasti sudah pulang. Benar saja, saat pulang aku melihat mobil Mas Restu sudah terparkir di carport. Aku melangkah masuk tanpa mengucap salam. Terlihat Mas Restu tengah bermain dengan Nizam dan Gazi. Kenapa gak ngucap salam? Tanya Mas Restu begitu melihatku masuk. Sementara Nizam dan Gazi berhambur memeluk tubuhku. Mama, ucap mereka serempak. Aku tersenyum. Anak-anak ganteng dan soleh, Mama. Sekarang mainnya sama Biatun dulu ya. Ini Mama bawain makanan kesukaan kalian. Ucapku seraya menyerahkan sebuah paper bag berisi ayam goreng kesukaan mereka. Hore, ayam goreng! Teriak sulung dengan senang. Makasih ya, Mah, ucapnya. Lalu segera mengajak Gazi untuk pergi. Setelah mereka pergi, Mas Restu menatapku dengan datar. Dari mana saja kamu jam segini baru pulang, bukannya kamu lagi sakit? Cercah Mas Restu, seolah-olah merasa khawatir atau apalah. Memangnya kamu saja yang boleh pergi? Tanyaku balik. Milam, Mas gak suka ya kalau kamu pulang telat gara-gara pekerjaan. Anak-anak jadi terabaikan, ucap Mas Restu tegas. Aku menghela napas dalam, menghimpun kekuatan dan berusaha mengendalikan diri agar tidak tersulut emosi. Aku harus siap dengan keputusan rumah tangga yang sudah kubayangkan kemana ujungnya. Lalu,
Tanganku bergerak mengambil beberapa lembar foto dalam tas yang siang tadi sudah kucetak. Apa ini, Mas? Siapa perempuan yang bersama kamu dalam foto-foto itu? Tanyaku tetap berusaha tenang sembari melempar beberapa lembar foto ke atas meja. Mas Restu langsung terenganga tak percaya, wajahnya terlihat pucat pasi dan tubuhnya gemetaran saat memperhatikan foto itu satu persatu. Nilam, kamu dapat dari mana semua foto-foto ini? Kamu pasti salah paham. Mas yakin foto-foto itu hanya editan? Tanya Mas Restu sembari berkilah. Ia memaksa tersenyum, seolah-olah aku telah salah menilai pada foto-foto tersebut dan hanya salah paham. Pintar sekali dia berbohong bahkan dalam keadaan seperti ini. Tidak penting aku dapat dari mana, Mas, dan foto itu bukanlah editan. Sekarang aku tahu kalau suamiku seorang pembohong dan pengkhianat kelas teri. Sebenarnya aku hendak tertawa menyebutkan julukan itu kepada Mas Restu. Dengan susah payah Mas Restu meneguk Salifa. Tubuhnya nampak gemetar. Tenanglah Lam, jangan emosi dulu. Kayak enak kalau anak-anak dengar. Semua ini bisa kita bicarakan baik-baik. Apa bicara baik-baik? Setelah ketahuan membohongiku, baru kamu ingin kita bicara baik-baik? Coba kalau aku tidak segera tahu, mungkin mereka akan terus enak-enakan mengenyangkan nafsu mereka sendiri. Aku tersenyum sinis. Dalam hati aku ingin tertawa melihat Mas Restu yang begitu nampak pucat karena panik. Ternyata begitu ekspresinya kalau lagi ketakutan. Sudah berapa lama kalian berhubungan, Mas? Aku tetap bersikap santai, seolah-olah aku baik-baik saja meski dalam hati aku begitu hancur.